Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi nih di channelnya Wijaya Family. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah support channel aku. Nah, yang baru nontonin video aku, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, untuk mendukung channel aku agar berkembang ke depannya. Dan aku lebih semangat lagi untuk membuat menu masakan lainnya. Oke, kali ini aku mau bikin udang balado kacang panjang. Gimana cara masaknya? Let's cooking! Nah, pertama-tama kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Ada kacang panjang sama udang asin. Kacang panjang aku gunain cukup untuk seporsi aja, seperempat dari satu ikat kacang panjang itu. Terus untuk udang asinnya, kenapa aku gunain yang ini? Karena di pasaran udang basah lagi sulit dicari. Lanjut untuk bahan yang kedua, itu aku gunakan 1 buah tomat, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan cabai merah keritingnya sebanyak 8 butir. Lanjut ke tahap pemotongan. Kacang panjangnya kita potong-potong dulu seukuran 2 ruas jari. Tips buat yang ingin beli kacang panjang yang berkualitas itu, lihat saja kacang panjangnya itu berwarna hijau tua dan ukurannya agak kecil, kemudian dia memiliki tekstur yang halus. Kalau kacang panjangnya itu agak besar, warnanya kekuningan dan teksturnya juga kasar, atau salah satu dari yang aku sebutkan tadi, biasanya kacang panjang itu udah agak tua. Jadi saat kita menumis itu akan menggunakan waktu yang lebih lama lagi untuk menumisnya, karena kacang panjang yang seperti itu keras. Terus rasanya juga nggak terlalu enak ya kalau diolah buat makanan apa aja. Kemudian lanjut kita proses ngeblend semua bahan-bahan yang ada di piring. Kita blend dulu, haluskan sampai benar-benar halus. Tips untuk ngeblend yang bagus itu, pertama masukkan dulu tomatnya, kemudian yang keras-keras itu seperti bawang merah dan bawang putih kita masukkan. Dipotong 2 aja, potong 3 itu juga bisa. Kemudian untuk di atasnya baru kita potong-potong cabai merah keritingnya. Itu tips dari aku kenapa tomat didahulukan untuk posisinya di bawah, karena kita bisa ngeblend tanpa harus menambah air. Itu tips dari aku. Lanjut ke proses memasaknya. Gunakan api kompor yang kecil aja supaya saat menumis nanti tidak gosong ya bumbu-bumbunya. Masukkan minyak gorengnya sedikit aja. Kemudian kita masukkan semua bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan aduk-aduk sampai bumbu itu setengah matang. Kalau bumbunya sudah separuh matang, kita masukkan kaldu ayamnya sebanyak 1/4 sendok makan. Kemudian kita masukkan garamnya secukup aja, sesuai dengan selera masing-masing. Terus kita masukkan penyedap rasanya seujung sendok makan. Kemudian kita aduk kembali hingga semua bumbu tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak setengah gelas aja. Lalu kita aduk kembali sampai air itu mendidih. Kalau sudah mendidih, kita kemudian masukkan kacang panjangnya. Aduk kembali dan diamkan sebentar. Lalu masukkan udangnya, kemudian diaduk kembali.
Tujuan dari air ini adalah untuk memudahkan kita menumis dan supaya kacang panjangnya itu cepat empuknya. Kalau dirasa kacang panjangnya itu belum empuk tapi airnya sudah habis, kita bisa tambahkan kembali airnya sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk sampai kacang panjangnya itu benar-benar mateng dan empuk. Kita aduk terus ya, agar bumbunya meresap sempurna ke kacang panjangnya dan udangnya mengeluarkan aroma yang khas. Jikalau kita merasa airnya sudah sedikit, untuk kesempurnaan rasa kita cicipin dulu ya. Tips dari aku, cara mencicipnya yang bagus itu kita cocol telunjuk kita ke sendok penggorengan. Biasanya itu aku menggunakan trik itu saat memasak. Jadi saat masakannya itu sudah mateng dan dalam keadaan dingin, rasanya tetap sama. Jadi istilahnya cara yang aku berikan tadi, mencicipi dengan cara itu 90% akurat. Oke, itulah tadi caranya memasak udang balado kacang panjang. Dan yang ingin mempraktekannya di rumah, silahkan, semoga berhasil. Bagi yang belum berhasil, bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar, ataupun yang ingin request menu lainnya untuk aku masak, silahkan tinggalkan di kolom komentar juga ya. Terima kasih.